Itu semuanya menyebabkan semua harga pangan dan harga energi selain harga komoditas naik. Halo, yuk kita bersama-sama mengenal lebih dekat Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani memiliki nama lengkap Sri Mulyani Indrawati. Beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics tahun 1990, dan kemudian mendapatkan gelar Doctor of Philosophy of Economics di tahun 1992. Lalu nilai-nilai berakhlak apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Sosok Ibu Sri Mulyani ini sangat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Salah satu contoh aktualisasi nyata yang telah Ibu Sri Mulyani lakukan adalah adanya reformasi dan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas layanan pajak. Ibu Sri Mulyani ini juga sangat memahami kebutuhan masyarakat dan selalu melakukan perbaikan tiada henti dari sisi kualitas layanan keuangan negara, menurunkan beban pajak, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Core values yang kedua adalah akuntabel. Dalam menjalankan tugasnya, Ibu Sri Mulyani selalu melakukan peningkatan transparansi dan memperketat pengawasan pengelolaan keuangan negara dengan mengedepankan nilai integritas di dalamnya. Selain itu, Ibu Sri Mulyani juga menunjukkan sikap tegasnya dalam menangani kasus korupsi maupun tindak pidana lain. Yang contohnya ini adalah kasus RAT. Beliau langsung tanggap, mencopot, dan memecat jabatan ASN RAT di Kementerian Keuangan. Beliau juga tidak segan-segan akan menindaklanjut seluruh jajaran pegawai di Kementerian Keuangan yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara. Selanjutnya, core values yang ketiga adalah kompeten. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani ini memiliki banyak segudang prestasi yang luar biasa. Salah satu contohnya, beliau pernah dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik selama 3 tahun berturut-turut dari 2017 sampai 2019. Selain itu juga tersapainya target penerimaan pajak di tahun 2021 juga menjadi prestasi yang membanggakan bagi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal itulah yang menjadi bukti bahwa Ibu Sri Mulyani selalu meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keempat, nilai harmonis. Kalau kita pengalaman di Kementerian Keuangan, pertama tentu perlu untuk membuka percakapan di antara kita sendiri. Karena Kementerian Keuangan adalah institusi yang sangat besar, yang sangat bineka, ya, dalam hal ini yang sangat heterogen. Jadi untuk memahami perbedaan di antara kita sendiri, tapi di sisi lain kita tetap memiliki komitmen untuk satu, itu artinya apa? Beliau mengaktualisasikan nilai harmonis dengan selalu menekankan pada persatuan dan menghargai perbedaan tanpa diskriminasi SARA dalam organisasi di bawah pimpinannya, yaitu Kementerian Keuangan. Kelima, nilai loyal. Telah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin, Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan tidak hanya itu, Sri Mulyani rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia. Beliau sangat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana tidak, beliau rela melepaskan jabatannya di Bank Dunia yang gajinya miliaran rupiah hanya untuk membantu Presiden Jokowi memajukan perekonomian Indonesia. Keenam, nilai adaptif. First, we've already established the pandemic fund within the G20s. So some countries, including Singapore, urge the ASEAN member country to support this pandemic fund. Second, we are going to conduct this gap analysis and, of course, how to strengthen the health system in each of the ASEAN countries. Beliau mengaktualisasikan nilai adaptif dengan selalu menekankan pada upaya reformatif di institusinya, bahkan di forum internasional. Beliau seringkali mengajak negara lain untuk melakukan upaya adaptif demi menghadapi ketidakpastian. Yang ketujuh, kolaboratif. Dalam berbagai kesempatan, Ibu Sri Mulyani menekankan dan menunjukkan bahwa bekerja sama secara sinergis
akan membawa hasil yang lebih baik demi terwujudnya tujuan bersama. Kalau teman-teman Kemenku itu berpikirnya hanya di kotaknya masing-masing, bayangkan Anda kalau mau membuat keuangan negara dan APBN yang bisa benar-benar sinergis menghasilkan hasil yang maksimal, itu akan sulit. Tapi kita menawarkan suatu public-private partnership atau disebut kerjasama dengan badan usaha private ini di dalam rangka untuk bisa menarik dana yang berasal dari swasta untuk mereka ikut membangun infrastruktur maupun proyek-proyek. Bekerja secara bersama itu jauh lebih menyenangkan daripada. Nah, itu dia nilai berakhlak yang bisa kita pelajari dari Ibu Sri Mulyani. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.